Assalamualaikum sahabat Binda, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan Binda Nayan. Salam mencuah-cuah, Bapak Nanda Turang Senina. Dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah. Diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Selamat malam semuanya sahabat Binda, Sabang sampai Merauke. Semoga kita malam ini dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua rezeki saya sahabat Binda. Amin. Jadi ceritanya hari ini harta warisan. Harta warisan dijual untuk bayar hutang sahabat Binda. Jadi saya mau cerita sedikit ya masalah harta warisan. Karena makanya pun saya cerita sahabat Binda, itu kan warisan dari orang tua kami ya. Karena bik tua ini ada anak bawaannya dulu satu. Jadi amanah dulu dari orang tua sahabat Binda. Itu sebelum orang tua kami meninggal, banyak sedikitnya nanti ada untuk si Wandi anak bik tua ya yang paling besar. Jadi ceritanya sahabat Binda begini ya. Dulu punya utang nikah si Odilia sama kakak Kilang. Aku yang bayar kata anaknya. Nanti kami yang bayar. Tahu-tahu diborohkan juga itu kebun sawit. Sama si Pia itu juga untuk bayar utang ke kakak Kilang. Sekarang sahabat Binda dijual harta warisan untuk bayar utang. Nggak masalah kalau tadi dia musyawarah dulu sama si Wandi, karena itu harta warisan dari orang tua kami, amanah mama dulu, itu bagi dua belah jengkol dah sama si Wandi. Jadi bik tua ini nggak ada ngomong sama si Wandi. Jadi kami pun tahu pas abang turun beli beras ke Kilang Padi, diteleponinya lah saya, datang saya ke Kilang, tahu-tahu Wandi di sana sudah menangis. Apa kata si Wandi? Apa mama ini nggak sayang sama aku katanya? Enggak, sayang mama itu sama Ando. Kalau kayak gitu ayo kawani aku ke kampung Tanjung Merawa katanya. Jadi saya kawanilah dia ke kampung Tanjung Merawa. Itulah yang pas kemarin kami ke kampung Tanjung Merawa. Sampai kami di kampung Tanjung Merawa, mamanya nggak ada, tinggal Mama Nayan. Jadi saya tanyalah Mama Nayan, berapa utang bik tua? Saya bilang, saya ini kan juga kurang kerjaan, tapi nggak masalah karena itu harta warisan orang tua kami. Kalau tadi harta warisan dari suaminya itu bukan urusan kami. Hartanya sendiri pun itu bukan urusan kami juga. Ini karena ada amanah itu bagi dua sama si Wandi, jadi itu urusan kami semua sahabat Binda. Kenapa? Karena si Wandi ini anak bawaan bik tua. Dia tidak ngomong apapun sama si Wandi ya. Jadi Wandi ini pun tahu dari abang saya. Jadi sampailah kami Tanjung Merawa. Katanya udah 18 juta utangnya sama si Pia. Tahun baru kemarin juga dipinjamnya. Maksud saya ini untuk apalah buat tahun baru sama lebaran kalau cuma nambah hutang. Jadi ini untuk bayar hutang, dijual harta warisan. Bukannya nggak ada sama dia, bukannya dia susah. Kalau tadi susah nggak ada hartanya sama sekali, mau dijualnya pun itu nggak masalah sahabat Binda. Kalau memang nggak ada, jadi kita pun maklum lah ya. Ini harta warisan sendiri ada, dari suami juga ada. Kenapa mesti harta warisan dari orang tua kami yang dijualnya? Jadi sampailah kami ke Tanjung Merawa. Karena nggak ada bik tua, turunlah kami sama Mama Nayan karena udah datang Wandi. Jadi turunlah kami, jumpalah sama bik tua. Kenapa kamu jual harta dari warisan dari mama? Saya bilang untuk bayar utang. Jadi kenapa kamu nggak ngomong sama Wandi? Kan dulu perjanjian pas kita pembagian itu kan dibilang itu Bapak Dewi. Saya bilang mana tahu nanti mau kamu jual, kamu harus ngomong dulu sama si Wandi, kan kayak gitu bilangnya. Saya bilang mau ngomongnya aku, tapi pas pembayaran.
Jadi saya bilang, "Oh, apa kamu nggak sayang sama si Wandi? Wandi dulu lahir," saya bilang. "Wandi lahir dari perutku," saya bilang. "Barulah ke mereka, ke anak-anak yang sekarang," saya bilang. Memang Wandi ini mulai dari kecil bukan dia yang ngasuh, itu mama saya yang ngasuh. Ya udah SD dulu Wandi baru pergi dah ke Canggang Setabat sana, dibawa sama keluarga bapaknya. Itu pun dah besar si Wandi itu apa, nggak pernah dia singgah rumahnya. Kenapa? Takut dia gaduh mamanya sama bapaknya. Jadi dia langsung aja ke kampung Tanjung Merawa ya. Udah dari kecil pun dia nggak ada kasih sayangnya, udah besar pun kayak gitu kan buat, saya bilang. Itu mau saya jual katanya. Kalau mau jualnya pun nggak masalah, nggaknya masalah mau jual dukun, tapi harus ngomongkan sama Wandi, saya bilang. Udah kayak gitu, karena udah malam hujan deras juga, si Wandi juga mau kerja sahabat Binda, karena dia supir ya, ngantar-ngantarkan sayur ke Medan sana ya. Terus ngomonglah si Nani ini ya, "Udahlah Mami, nggak usah jadi jual itu tanah mama itu. Nanti aku yang bayar utangnya," katanya. Jadi saya malas jawabinya sahabat Binda. Kalau saya jawabin nanti itu gaduh ya. Karena kalau dia kan ngomong setinggi langit ya, tapi setinggi langit isinya nol. Dulu pun pas bayar utang sama kakak Gilang, nanti aku yang bayar katanya, tahu-tahu tidak. Itu juga yang bayar, digorohkannya kebun sawitnya sama si Pia. Terus kebun sawit juga yang bayar. Sekarang pun kebun sawit juga pinjamnya uang si Pia, dijualnya lah kebun sawitnya itu. Jadi dijualnya pun gak masalah. Yang penting dia itu adil sahabat Binda sama si Wandi. Tapi dia kalau Bik Tua ini dia langsungnya saya bilang sama dia, kan memang gak ada kasih sayang sedikit pun sama si Wandi ini, saya bilang. Dari perutmu dia lahir, saya bilang. Dia dulu lahir baru mereka, saya bilang sahabat Binda. Kayak mana kalau banyak utangku katanya. Kalau banyak utang duit itu bukan Wandi yang buat, kamu sendiri, saya bilang. Bukannya nggak ada sama Duku, saya bilang. Anak Du pun udah adanya semua pekerjaannya, adanya duitnya, saya bilang. Kenapa mesti jual harta warisan dari mama, bukan harta Du kamu jual, saya bilang. Berarti apa semua di balik ini sahabat Binda? Itu perlu juga dipertanyakan. Jadi udah siap seperti itu sahabat Binda. Kamis kemarin saya diteleponi Suwandi itu pembayaran ladangnya itu ya. Kesana kita ke Simpang Burah, Bi, hari ini pembayaran katanya. Udahlah kamu aja, saya bilang. Nanti kalau ikut saya itu jadi gaduh, saya bilang. Pas pun kami ngomong juga di situ, apa kata si Sri ini? Nggak usah jadi jual tanah, nanti aku yang bayar utang. Tahu-tahu banyak uangnya. Kalau saya tadi banyak uang saya malu jual harta warisan. Lebih bagus saya bayarkan sahabat Binda. Karena dimanapun ceritanya nggak ada istilah dijual harta warisan itu bayar utang. Terkecuali tadi kalau anaknya ngambil pekerjaannya kebun lain, itu nggak masalah. Kalau bayar utang bilang ini nggak ada sejarahnya. Terkecuali tadi dia susah. Udah kayak gitu sahabat Binda. Hari Kamis itu saya dengar nggak pas, gaduh juga orang ini. Gaduh orang ini sama si Wandi. Jadi akhirnya 2 rantai cuma sama si Wandi. Selebihnya itu untuk Bik Tua itulah dijualnya. Tapi belum diukur ya sahabat Binda. Tapi saya tengok di muka si Wandi kayaknya sedih ya sahabat Binda. Kata anak Bik Tua ini nggak serakah, tapi kalau menurut saya serakah. Kenapa? Karena dicampurinya masalah harta yang kayak gitu. Kalau kami orang Karo ini belangan cipuk sangkan tanah itu diperebutkan. Kalau adil tadi buatnya nggak masalah sahabat kita ini, nggak adil kayak manapun campur tangan lah kami juga. Jadi karena udah sebayaran datang, saya tanya juga tadi Mama Nayan, udah sebayaran tapi ada juga ributnya katanya
berarti pas lah cakapnya sama si Wandi, sahabat Binda. Jadi kalau ribut masalah harta warisan, sahabat Binda, itu suatu saat pasti ada masalah. Karena belum apa-apa pun udah ribut, ribut mulut, sahabat Binda. Karena apa? Karena nggak pas. Karena Wandi ini merasa disisihkan sama si Biktua ini. Tapi kalau belah jengkol, kata si Wandi, datang kata anaknya, nanti kalau tua kam, udah pasti mau si Wandi ngasuh kamu, katanya. Anak macam apa lah seperti itu ngomong dia, sahabat Binda. Jadi dia cuma mengharapkan harta mamanya. Kalau nggak ada harta mamanya kayak mana, nggak sayang dah sama mamanya. Jadi kok ngomong seperti itu ya kan. Jadi kalau si Wandi ini kan belum tentu juga nanti hari tuanya, bisa juga nanti dah sama si Wandi, kita kan nggak tahu, sahabat Binda. Karena kehidupan ini kan berputar. Tapi kalau udah keluar seperti itu omongan dari anaknya, kalau belah jengkol bilang kalau bagi dua, hari tua nanti udah tentu si Wandi yang ngurus kamu, katanya. Berarti itu anak tidak terpakai. Macam Sri itu pun nanti aku yang bayar utangnya, nggak usah jadi jual, taunya nol. Jadi untuk apa kita tinggi ngomong kalau isinya nol. Seperti itulah, sahabat Binda, masih bersambung ya. Besok lagi kita sambungkan karena hari ini sudah malam. Kalau nanti perlu ada juga memang SMS si Wandi itu sama saya, nanti saya kasih perlihatlah sama sahabat. Karena saya juga kalau tadi pas buatnya pembagian sama si Wandi, saya tidak ikut campur. Kami lah, bukan saya, cuman kami lah, bibik-bibiknya, macik-maciknya nggak ikut campur. Cuman karena nggak puas buat si Biktua ini sama si Wandi ini, makanya kami ikut campur. Kalau pas tadi itu urusan mereka, mau dijualnya, mau kayak manakannya, itu urusan mereka, karena itu udah punya Biktua. Tapi karena dia nggak adil sama si Wandi ini, sahabat Binda, makanya kami ikut campur ya. Jadi masih bersambung lah cerita ini, besok lah kita ceritakan ya. Karena belum selesai, sahabat Binda. Jadi sampai di sinilah dulu video Binda hari ini. Video selanjutnya, ikuti video selanjutnya, kasih dukungan dan semangat buat Binda, biar Binda makin semangat membuat video yang baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat Binda. Itulah judulnya, harta warisan dijual untuk bayar hutang ya.